mulai dari laporan yang kita susun. Untuk hasil dan pembahasan dari chatbot ini sendiri, yang pertama kita itu merancang desain prototipe seperti yang terdiri dari halaman awal. Kemudian pada halaman awal itu langsung terdapat pilihan di mana kita dapat memilih jenis kategori, yang terdapat kategori diskon, kategori jenis produk, kemudian kategori rentan usia, kemudian kategori jenis kelamin, dan yang terakhir itu adalah kategori rentan harga. Sebagaimana yang akan saya jelaskan lagi secara spesifiknya melalui demo dari program kami. Baik, kita mulai. Nah, di sini pada halaman awal sendiri akan tertampil sapaan dari chatbot kami yang bernama Jarvis dengan kalimat "Halo, saya Jarvis, asisten pribadimu, ada yang bisa saya bantu?" Kemudian dilanjutkan dengan opsi yang memang kita harus memilih. Pengguna akan memilih opsi yang akan ditampilkan, yang akan dia pilih, seperti diskon yang sudah saya sebutkan tadi, diskon, jenis produk, rentan usia, jenis kelamin, dan rentan harga. Di sini kita akan memulai dengan memilih yang paling atas, seperti diskon. Ketika kita memilih diskon, maka nantinya produk yang akan ditampilkan oleh chatbot merupakan produk yang sedang mengalami periode diskon. Di mana setelah memang barang ini tertampil nanti, akan ada penegasan ulang dari chatbot apakah barang yang ditampilkan sudah sesuai. Nah, apabila kita memilih ya, maka dia akan memberikan pop-up terima kasih dan kembali menampilkan menu jenis kategori yang tadi, kategori produk yang tadi seperti awal ditampilkan. Nah, di sini kita mencoba untuk memilih tidak. Kita masuk lagi ke bagian diskon, kemudian apakah barang yang ditampilkan sudah sesuai? Tidak. Apabila kita memilih tidak, maka opsi yang ditampilkan akan kembali kepada menu awal. Begitu. Nah, dilanjutkan dari jenis produk. Jenis produk sendiri terdiri dari kategori produk, di mana ini dipecah lagi menjadi beberapa sub-sub kecil, bagian seperti celana, baju, jaket, sepatu. Kita memilih seperti celana, maka akan tampil seperti ini. Seperti yang sebelum-sebelumnya, apabila kita memilih apakah barang yang ditampilkan sudah sesuai ya, maka dia akan kembali menampilkan pop-up terima kasih dan kembali menampilkan produk yang ingin kita tampilkan. Dan kita lanjut ke bagian kedua, jenis produk lagi, kemudian kita tampilkan baju juga seperti sama tadi, seperti jaket, maka dia akan tampil baju, kemudian ada penegasan ulang lagi dari sistem apakah barang yang ditampilkan sudah sesuai. Ya, apabila sudah sesuai, kita masuk lagi ke yang lain, kita coba kembali seperti jaket. Seperti ini tampilannya, maka akan tertampil jaket, kemudian ya, jenis produk, kemudian sepatu. Ya, seperti ini. Nah, untuk dari jenis produk tadi, dia membagi topiknya menjadi spesifik lagi di dalam jenis produk menjadi kategori produk, seperti jaket, sepatu, baju. Tuh. Kemudian masuk ke rentan usia. Rentan usia sendiri kita bagi menjadi beberapa sub seperti bayi yang kita kategorikan menjadi 0-3 bulan, kemudian balita 3-12 bulan, anak 1-5 tahun, dan dewasa 13 tahun ke atas. Maka ini kalau kita memilih bayi akan tertampil seperti ini. Kemudian apabila kita memilih yang lain seperti balita akan tertampil juga. Kemudian kita memilih anak maka akan tertampil juga. Dan kalau kita memilih yang dewasa maka akan tertampil juga seperti itu. Dilanjut lagi pada jenis kelamin. Pada jenis kelamin kita membagi menjadi dua sub, yakni pria dan wanita. Ketika kita memilih pria, maka akan ditampilkan baju pria atau kemeja dan lain-lain. Dan untuk yang wanita, maka akan ditampilkan juga pakaian dari wanita. Begitu. Dan untuk rentan harga, pada kategori rentan harga ini kita membagi juga menjadi beberapa sub, seperti kurang dari 100.000, 100.000 sampai 500.000, kemudian dari 500.000 sampai 1 juta, dan 1 juta ke atas. Kita mulai dari yang pertama, kurang dari 100.000, maka akan tampil barang yang kurang dari 100.000. Kemudian apabila kita memilih yang 100.000 sampai 500.000, maka akan tertampil juga barang dari harga paling minim 100.000 hingga harga maksimal 500.000. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk yang harga 500.000 sampai 1 juta, maka barang akan tertampil juga dengan harga minimal 500.000 sampai 1 juta. Gitu. Kemudian yang terakhir juga, yang harga 1 juta ke atas, maka barang juga akan tertampil dengan harga minimal 1 juta hingga ke atasnya tanpa henti.
gitu. Secara umum, chatbot ini lebih mengategorikan dari beberapa sub yang kita buat dengan diskon, di mana diskon itu memang pada dasarnya kita buat secara universal. Pada artinya, diskon tidak bisa diplot menjadi beberapa bagian kategori seperti setelah kita masuk diskon, kita kategorikan lagi seperti gender dan lain-lain, tidak bisa. Karena memang pada dasarnya barang diskon itu tidak meliputi jenis kategori juga. Jadi semua orang, baik itu gender pria wanita, entah itu dari umur bayi sampai balita dan sampai dewasa, itu tidak bisa mengakses diskon secara kategori. Maksudnya ya diskon ini hanya secara universal bisa diaksesnya. Jadi ketika kita mencari diskon, ya barang yang tertampil itu barang universal yang ada pada diskon itu. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, mungkin nanti kita bisa kembangkan lebih lanjut, tetapi pada program kami kali ini, kami hanya memberi 2 contoh barang di setiap masing-masing kategorinya. Karena itu juga membuat kami untuk menghemat waktu dan efektivitas kami. Begitu. Kemudian setelah prototipe ini, di sini juga kami menyajikan bagaimana alur sistem ini bekerja, di mana yang pertama tadi seperti saya jelaskan, dengan memulai dari pengguna membuka halaman chatbot, kemudian sistem akan memberikan pilihan kategori barang untuk dicari, kemudian pengguna memilih kategori barang, sistem memeriksa ketersediaan subkategori, apabila ada, maka program akan lanjut ke bawah, dan apabila tidak, maka nantinya menampilkan rekomendasi barang. Dan ketika dia ada, dia akan memberikan pilihan subkategori, kemudian dilanjut pengguna memilih subkategori, dan akan sistem menampilkan rekomendasi barang. Setelah menampilkan rekomendasi barang, maka barang rekomendasi yang telah ditampilkan tadi akan ditegaskan kembali oleh chatbot. Apakah barang rekomendasi sudah sesuai? Nah, pengguna nanti akan melanjutkan menjawab pertanyaan, dan apabila ya, maka selesai, dan apabila tidak, akan diulang kembali ke awal. Begitu. Seperti ini pembagiannya, pilih kategori, diskon, jenis produk, rentan usia, jenis kelamin, rentan harga yang telah kami bagi tadi menjadi beberapa sub di dalamnya. Ya. Kemudian di akhir penutup akan saya lanjutkan. Di sini kesimpulan yang kami dapat, penggunaan chatbot dalam layanan pelanggan dapat memberikan sejumlah manfaat seperti respons yang cepat, akurat terhadap pertanyaan pengguna, kemudian ketersediaan dukungannya chatbot yang siap bekerja 24 jam dengan 7 hari kerja tanpa henti, pengumpulan data pengguna yang berharga, kemudian meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan mengimplementasikan representasi kaidah produksi dalam chatbot, aturan-aturan yang telah ditentukan dapat digunakan sebagai panduan untuk memberikan respon yang sesuai dan konsisten. Dalam pembuatan aplikasi chatbot menggunakan representasi kaidah produksi, langkah-langkah yang diikuti meliputi analisis kebutuhan, desain alur percakapan, pengumpulan data, praproses data, pelatihan model, dan pengembangan antarmuka pengguna. Nah, dengan mengikuti semua tahap ini, nantinya chatbot dapat dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi layanan pelanggan dan memberikan respons yang cepat dan akurat kepada pengguna. Kemudian saran dari kami yaitu pertimbangkan untuk mengintegrasikan chatbot dengan platform komunikasi yang digunakan pelanggan seperti aplikasi pesan instan atau situs web perusahaan. Ini akan memudahkan pengguna untuk mengakses chatbot dan mendapatkan respon cepat. Kemudian gunakan teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) yang canggih dalam pengembangan chatbot. Ini akan membantu chatbot dalam memahami maksud pengguna dengan lebih baik dan memberikan respons yang lebih relevan. Kemudian perbarui dan perluas pengetahuan chatbot secara berkala. Dengan memperbarui secara berkala ini, pastikan aturan-aturan kaidah produksi tetap diperbarui dengan informasi terbaru tentang produk dan layanan perusahaan. Kemudian selalu sediakan opsi untuk menghubungi petugas layanan pelanggan manusia jika pengguna membutuhkan bantuan lebih lanjut, meskipun chatbot dapat memberikan respons otomatis. Ada situasi di mana interaksi manusia diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks atau mengatasi kebutuhan yang lebih spesifik. Monitor dan evaluasi kerja chatbot secara teratur dengan menganalisis respons chatbot dan umpan balik pengguna, identifikasi area di mana chatbot dapat ditingkatkan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, dan dengan mengikuti saran-saran di atas, perusahaan dapat membangun dan mengoptimalkan chatbot yang efektif dalam layanan pelanggan, peningkatan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman yang pengguna yang positif. Baik, dari kelompok kami, saya rasa cukup. Sekian, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.